Apple WWDC 2020 akhirnya kemarin resmi digelar, dan yang menarik perhatian diantaranya adalah diperkenalkannya iOS 14 secara resmi oleh Apple. Dan pada saat pagelaran kemarin memang untuk yang versi developer beta untuk iOS 14 juga sudah langsung bisa dinikmati. Dan meskipun saya bukan developer, saya juga akhirnya ikut nyobain iOS 14 versi developer beta. Dan versi beta kali ini menurut saya berbeda karena lebih baik dibandingkan dengan beta-beta versi sebelumnya, iOS 13 ataupun iOS 12 sebelumnya saya juga pernah nyobain. Dan ini dia review saya untuk iOS 14 developer beta pertama. Yang baru dari iOS 14 ini secara tampilan adalah ya hadirnya widget di home screen. Setelah saya cobain, widget ini sebenarnya ya mirip banget kayak widget yang udah ada di Android ataupun Windows Phone. Dan memang banyak yang mengeluhkan atau yang mengejek widget yang ada di iPhone yang akhirnya sekarang udah ada di iPhone. Tapi sebenarnya ini kayak ngikutin yang udah ada sebelumnya yang ada di Android ataupun di Windows Phone. Cara memasang widget di iOS 14 ini juga gampang banget. Kita tinggal tekan dan tahan aja atau hold home screen, kemudian kita tinggal klik tanda plus atau tekan tanda plus yang ada di pojok kiri atas, dan kita bisa memilih widget aplikasi apa yang mau kita pasang di home screen. Ada beberapa pilihan ukuran juga yang bisa kita pilih dan kita bisa sesuaikan. Cuma sayangnya sejauh ini baru aplikasi-aplikasi bawaan Apple aja yang sudah support untuk widget di home screen. Mungkin kedepannya karena ini masih versi developer beta, kedepannya para developer bisa bikin widget-widget untuk aplikasinya masing-masing. Dan yang paling menarik menurut saya adalah adanya stack widget. Ini paling menarik kenapa? Karena menurut saya kita bisa menyelipkan beberapa widget di dalam satu widget. Jadi kalau kita mau ganti widget, kita tinggal swipe up aja di widget tersebut, itu bisa langsung mengganti tampilan widget kita. Lanjut, yang baru adalah adanya App Library, dan di sini menurut saya agak berlebihan ya, karena sebenarnya home screen aja itu udah lengkap dan udah pas lah, ciri khas Apple banget. Dengan adanya App Library ini jadinya kayak banyak banget aplikasi yang muncul di layar gitu. Meskipun memang secara sistem App Library ini mengelompokkan aplikasi-aplikasi secara fungsinya memang, tapi ini kelihatannya kayak agak berlebihan dan makin banyak aja pilihannya. Kemudian kalau kita klik atau kita sentuh di tombol search-nya, ini jadinya aplikasi-aplikasinya tersusun secara list atau secara vertikal dan diurutkan secara alfabet. Ini jadinya kayak agak ya bagus sih sebenarnya kalau kita mau cari-cari aplikasi secara urutan alfabet, jadi lebih gampang. Selanjutnya ada fitur yang namanya Picture in Picture. Akhirnya nih fitur ini ada di iPhone. Mungkin buat kamu pengguna iOS yang setelah sekian lama menantikan fitur ini akhirnya ada juga ya. Ya sama aja kayak yang ada di Android ya. Jadi kita bisa sambil ngeplay video, sambil di-minimize, dan kita bisa sambil ngerjain pekerjaan lain. Selain itu untuk fitur Picture in Picture ini kita juga bisa mengatur ukuran dari video yang sedang kita play, bisa kecil atau bisa besar, dan bisa kita sembunyikan juga di samping. Sayangnya setelah saya coba untuk aplikasi YouTube saat ini, sampai saat ini saya coba, ini untuk aplikasi YouTube belum bisa. Tapi kalau saya coba pakai aplikasi Apple TV Plus dan juga Netflix ini bisa. Atau nonton YouTube lewat browser atau lewat Safari ini bisa. Jadi video selain di aplikasi YouTube ini masih bisa, tapi kalau untuk di luar aplikasi itu sudah bisa. Selanjutnya yang baru adalah tampilan notifikasi yang masuk ketika kita sedang menggunakan iPhone kita. Kalau biasanya kalau ada telepon nih, ketika kita lagi pakai iPhone kita, mungkin lagi main game atau lagi ngerjain apapun, biasanya dia langsung ngeblok layar penuh untuk memberikan notifikasi bahwa ada telepon masuk. Sekarang lebih baik lagi karena sekarang notifikasinya cukup pop up dari atas aja, dan ini nggak ngeganggu pekerjaan kita. Selanjutnya adalah fitur atau dari aplikasi Translate. Akhirnya sekarang Apple punya aplikasi Translate sendiri. Cuma sayangnya setelah saya coba untuk bahasa Indonesia belum ada, tapi untuk bahasa lainnya udah cukup lengkap dan sudah cukup membantu. Enaknya kita bisa langsung rekam suara kita dan langsung bisa artinya atau translatannya ini bisa langsung di play, jadi nggak perlu lagi ngetik-ngetik dan juga repot-repot bacain ke orang. Ini sebenarnya sama aja kayak yang ada di Google Translate sih menurut saya. Fitur baru berikutnya ada di fitur message, terutama di iMessage-nya, dan sekarang kita bisa mengutamakan atau mempin chattingan mana yang mau kita taruh di atas untuk memudahkan kita ketika kita mau membuka atau melakukan chat dengan orang tersebut. Selain itu sekarang iMessage juga sudah bisa grup chat, dan juga kita bisa mereply chat seperti yang ada di WhatsApp. Jadi langsung kita reply message yang mau kita
balas secara langsung seperti yang ada di WhatsApp tadi yang saya bilang. Kemudian juga bisa mention orang yang ada di grup chat tersebut. Kemudian juga ada pembaruan di sektor Maps-nya, tapi setelah saya lihat lagi untuk pembaruan di sini kayaknya belum optimal untuk di Indonesia. Pembaruannya sebenarnya adalah sekarang ada direction untuk para pengguna sepeda. Jadi kalau kita mau menggunakan sepeda, ini seharusnya ada direction. Cuman setelah saya coba, ini sayangnya kayak jalurnya kayak nggak ketemu gitu. Mungkin belum optimal ya untuk di Indonesia Maps-nya. Kemudian yang baru dari iOS 14 ini ada fitur yang namanya back tap. Jadi kita bisa mengetuk bagian belakang ponsel kita ini 2 kali dan 3 kali. Dan untuk perintah ketukan 2 kali dan 3 kali ini bisa kita setting untuk membuka aplikasi apa atau mungkin melakukan aktivitas apa, misalnya seperti screenshot ataupun mematikan ponsel. Saya menggunakan settingan ini untuk misalnya seperti ketuk 2 kali untuk mematikan ponsel dan ketuk 3 kali untuk melakukan screenshot. Kemudian yang baru lainnya adalah Siri sekarang tampilannya lebih bagus lagi, lebih manis lagi, dan juga dikabarkan lebih pintar. Dan setelah saya perhatiin, Siri sekarang ini ya lebih sama kayak notifikasi tadi, jadi dia tidak memblok satu layar lagi seperti sebelumnya. Kemudian untuk memoji dan stiker sekarang akhirnya ada penambahan dan lebih baru dan juga lebih lengkap. Kemudian untuk sektor audio sekarang ada peningkatan nih untuk Anda pengguna AirPods Pro. Cuma sayang untuk AirPods Pro aja ya. Kemudian ada fitur juga yang namanya Smart Switching. Jadi ketika kita sedang menggunakan produk Apple lainnya, misalnya seperti iPhone, iPad, dan juga MacBook, nah kita misalnya mau memplay video nih dari yang awalnya kita sedang connect AirPods kita di iPhone, terus kemudian kita sedang menggunakan laptop, MacBook, ataupun misalnya iPad, terus kita sedang menggunakan laptop atau MacBook tadi untuk memplay video, secara otomatis itu audio yang keluar dari iPad ataupun MacBook itu otomatis akan langsung masuk ke AirPods kita. Ini salah satu fitur yang menarik karena biasanya kan kita harus konekin lagi nih ke MacBook kita ataupun konekin lagi ke iPad kita. Sekarang udah otomatis. Tapi syaratnya ketiga gadget tadi, MacBook dan juga iPad-nya juga harus terupdate softwarenya ya. Kemudian ada fitur baru di iOS 14 ini nih untuk sektor audio, namanya adalah Audio Tune. Dan cara settingnya kita tinggal masuk aja ke menu setting, kemudian accessibility, kemudian pilih audio visual, kemudian klik headphone accommodation-nya kita on kan. Nah, di sini ada beberapa tone audio yang bisa kita pilih sesuai selera. Di sini ada 3 pilihan ya. Kalau saya pribadi suka yang vocal range dan moderate. Saya pakai AirPods generasi kedua sih rasanya beda ya, rasanya lebih enak aja gitu. Selain itu, kita juga bisa mengcustom audio setup kita sesuai dengan selera kita. Caranya juga simple banget, kita tinggal pilih custom, terus ini kita tinggal ikutin aja sih step-stepnya dan kita tinggal pilih sesuai dengan selera kita. Ini menurut saya fitur yang sangat bagus yang akhirnya dihadirkan di iOS 14. Dan ini kayak mengoptimalkan lagi kualitas audio baik dari speaker maupun ketika kita menggunakan AirPods di iPhone kita. Kemudian ada fitur baru juga di iOS 14 yang bisa bikin kita makin aman, dimana ketika kita sedang melakukan recording, baik itu mic, audio, ataupun kita sedang melakukan pengambilan gambar menggunakan kamera, ini akan ada notifikasi berupa titik. Nah, ketika kita sedang melakukan recording suara atau audio, atau kita sedang mic yang ada di iPhone kita sedang bekerja, ini akan muncul titik berwarna kuning. Sedangkan jika kita sedang menggunakan kamera kita atau sedang merekam video, ini akan muncul titik warna hijau. So far selama saya menggunakan iOS 14 developer beta pertama ini, saya belum menemukan bug yang berarti. Dan saya sendiri memang tidak merekomendasikan kamu untuk mencoba iOS 14 developer beta ini. Tapi kalau emang kamu pengen coba, mungkin kamu sebaiknya nunggu untuk yang public beta, karena rencananya public beta ini akan dirilis pada bulan Juli mendatang. Tapi tetap saya tidak merekomendasikan, dan jika memang terjadi sesuatu pada device Anda, itu kamu harus tanggung sendiri ya. Kalau memang kamu pengen nekat dan penasaran banget pengen cobain iOS 14 developer beta ini, saya sudah mencantumkan link profilnya di kolom deskripsi. Kamu bisa langsung download profil tersebut dan kamu tinggal install aja iOS-nya nanti. Buat yang udah cobain iOS 14 versi developer beta ini, coba yuk kalian share, kalian nemuin bugs apa di iOS 14 developer beta kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akan coba update bagaimana perkembangan dari iOS 14 versi beta ini. Dan saya akan coba usahain buat selalu bikin video buat kalian. Oke, itu aja pengalaman saya nyobain iOS 14 versi developer beta pertama. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Arifin pamit.